Kali ini aku sedang dalam perjalanan ini dengan jalan pakai sepeda motor. Kita santai aja sambil jalan ya. Kita mau menuju ke arah tempatnya, suatu tempat yang bersejarah, yaitu yang dinamakan tempat wisata Monumen Kresek. Mudah-mudahan dalam tayanganku ini kalian semuanya bisa melihat, menonton, dan meluangkan waktu luangnya untuk menonton di tayangan channelku ini. Ikuti terus dalam penayangannya dan saksikan video-videoku yang terbaru. Silahkan Anda menyimak, silahkan Anda menonton, dan terima kasih banyak aku ucapkan buat kalian semuanya. Kali ini kita akan melintasi sebuah jembatan, yaitu yang dinamakan Jembatan Kresek. Ini juga untuk wisata jembatan ya. Siapa yang mau berkunjung silahkan datang ke sini untuk menikmati kuliner yang ada di sini. Monggo silahkan untuk datang. Sekarang saya sudah berada di Monumen Kresek. Ini mau cari tempat untuk parkir, tempat untuk menaruh kendaraan ya. Saya berhenti sini dulu, mau cari tempat parkir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di sebuah tempat kawasan wisata, yaitu yang disebut Monumen Kresek. Lokasi tempat ini dulunya merupakan tempat perumahan penduduk, yang ada di wilayah Kresek ya. Sebagian kecil dulu ada tempat olahraga, itu lapangan voli yang ada di dalamnya situ. Soalnya masa kecilku aku pernah tinggal di sekitaran lokasinya Monumen Kresek sini. Pernah sekolah di SDN Kresek 3, yaitu Ngandong. Waktu itu aku pernah sekolah di situ selama 2 tahun, terus kembali lagi ke daerah tempatku sendiri. Dan pada tahun 1987, rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya sini dipindahkan, dijadikan sebuah monumen, dibangun sebuah monumen supaya kita teringat dalam sejarah Indonesia masa lalu tentang pemberontakan PKI yang ada di Madiun pada masa tahun 1948. Pohon beringin yang ada di sampingnya ini merupakan saksi bisu yang ada di daerah sini. Belum dijadikan tempat monumen, daerah sini dulu sering dibuat kegiatan untuk TNI. Meluncur dari tebing selatannya monumen itu turun ke bawah, dan sering dijadikan tempat upacara bendera tiap peringatan hari G30S PKI untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita yang ada di tempat ini. Mohon maaf sebelumnya, sebelum cerita saya lanjutkan, tolong dibantu ya lur, tolong dibantu like, comment, subscribe-nya, tolong di tombol klik gitu aja udah cukup ya. Yang warna merah, terima kasih banyak teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan atas support dari kalian semuanya, videoku ini nantinya bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dan tak lupa doaku menyertai kita semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesarasan, kesabaran,
dan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kami mohon maaf sebelumnya pada kalian semuanya. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang peristiwa terjadinya pemberontakan PKI di Monumen Kresek ini pada tahun 1948. Banyak sekali korban nyawa melayang atas keganasan PKI pada masa itu di daerah wilayah Kresek ini. Kurang lebihnya ada 1920 orang yang dibunuh pada waktu itu oleh keganasan PKI pada masa itu. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, tidak pandang bulu banyak korban melayang di tempat ini. Dari anak-anak pelajar, dari masyarakat, dari tokoh agama, alim ulama, orang pemerintahan, banyak yang dijadikan korban di sini dulunya. Begitulah ceritanya tentang masalah pemberontakan PKI yang ada di Madiun. Banyak masyarakat yang jadi korban, banyak orang yang ketakutan atas kekejaman PKI yang ada di waktu kejadian di Madiun dulu. Kejadiannya sungguh tidak manusiawi sekali atas apa yang dilakukan oleh kelompok PKI masa lalu. Mudah-mudahan atas terjadinya ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, buat anak cucu kita semuanya, dan juga bisa jadi sejarah untuk kita, sejarah masyarakat Madiun khususnya, juga Indonesia seluruhnya. Di sini sudah didirikan, dibangun sebuah monumen sebagai tanda peringatan sejarah bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, semoga kita bisa menghargai semua jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita di masa lalu. Semoga atas dibangunnya monumen ini, jadi kita bisa lebih menghargai para pejuang-pejuang kita yang lebih dahulu mendahului kita, dan bisa menjadikan semangat juang bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Sekarang tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Monggo bagi kalian semuanya yang belum pernah datang ke sini, silakan untuk datang untuk berkunjung di tempat ini. Di sini banyak dibentuk taman-taman bunga, taman-taman tempat mainan anak-anak, juga taman-taman tempat ngobrol, tempat nyantai, tempat kumpulnya orang-orang banyak. Silakan datangi dan silakan nikmati suasana yang ada, dan yang lebih penting lagi, silakan untuk menikmati kulinernya yang ada di sini. Patung yang ada di depanku itu merupakan patung pelajar. Itu pasti ada artinya juga ya di sini. Mungkin mengingatkan kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap berjuang dan semangat ya. Dalam belajar tentang sejarah, tentang segala hal macam apapun, kita harus lebih semangat lagi. Di sini juga sudah dibangun sebuah aula untuk pertemuan. Bisa kita manfaatkan, kita jadikan untuk pertemuan, sebagai tempat pertemuan untuk acara reuni, untuk acara keluarga, untuk acara pertemuan saudara, untuk acara pertemuan alumni, semuanya pokoknya bisa diadakan pertemuan di tempat ini. Aulanya sudah tersedia. Dan kita akan mencoba lebih mendekat lagi ke patung yang ada di depan kita itu ya. Di sini kita melewati tangga-tangga yang ada di sini, tangga untuk menuju ke arah patungnya. Dan depanku ini merupakan pagar pembatas, itu untuk keamanan, segi keamanan untuk pengunjung supaya tidak mendekat ke lokasi yang ada tebingnya ya. Jadi demi keselamatan para pengunjung dikasih pagar batas semacam itu. Di depanku itu merupakan seorang tokoh agama yang mau dieksekusi sama orang PKI zaman waktu itu. Kekejaman PKI pada masa itu memang sungguh sangat luar biasa. Kejadiannya banyak orang yang terbunuh, orang yang terbantai, terbunuh, dari pelajar, anak-anak, dari masyarakat kecil, petani, pegawai, pekerja, orang pemerintahan, banyak yang dibunuh oleh kawanan PKI masa itu.
Patung itu merupakan patungnya Muso yang mengeksekusi seorang kiai yang mau dijadikan eksekusinya dari seorang tokoh agama. Dan coba kita lebih mendekat ke arah baratnya lokasi patung ini ya, ada tulisan apa itu yang dari sekitarnya situ. Oh, waktu peresmian untuk pembangunan monumen ini. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 dan waktu itu diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu Pak Sularso pada waktu itu. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur yaitu Pak Sularso yang meresmikan tempat monumen Gresik ini. Patung-patung yang tergambar di sini ini merupakan patung sejarah. Ini atas kekejaman PKI masa itu, membunuh, menyiksa dengan kejamnya. Berarti tahun 48 itu pas bledose pertama kali. Pertama kali teng Medion iki, terus tahun 68 niku pun terakhir. Nah, kabare nggih ngoten kan di layar-layar ngoten kabare. Nek anune kan teng distrik Riki kan. Nggih, cara anune penahanane teng Yen Mbah Yai Sidik niku, Mbah Yai Sidik sing di pateni zamane Muso niku. Mbah Yai Sidik sing damel patung niku kan. niku sak derenge meledak ngono. Oh. Niku mah sak derenge 48 niku. nggih. Cara hitungane salah iki sing wong bedaya-bedaya niku ta sing terjerumus teng PKI. Wong sakti-sakti jane, tapi nggih cara anune ngumbarang karo murkane iki ora karuan batese wonten niku. Nggih, nggih. Mbakne dirampung. Ini merupakan sebatas cerita sedikit tentang kejadian dulu di masa lalu ya, di tahun 1948 itu ya. Di tahun 1948 itu telah terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang disebut dengan PKI dengan kekejamannya dan diberantas sama pejuang-pejuang bangsa kita yang ada di sini. Terakhir sampai tahun 1968 itu penghabisannya Partai Komunis Indonesia. Begitulah sekilas cerita yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kalian semua atas kejadian yang telah terjadi di wilayah daerah Madiun tempo dulu masa lalu waktu tahun 48 dan 69 yang terakhir penumpasannya PKI ya. Monggo bagi teman-temanku yang ada di luar kota silakan datang ke Madiun, silakan mendatangi tempat monumen Gresik ini, untuk tempat wisata, untuk tempat liburan kalian semuanya. Di sini sudah banyak taman-taman bunganya juga sudah ada, permainannya juga sudah banyak. Silakan menikmati, silakan mengajak saudara, keluarga dan teman kalian semuanya untuk datang ke sini. Dan jangan lupa bawa kulinernya yang dari Madiun sini kalau bisa ya. Makasih banyak. Bisa untuk oleh-oleh keluarga, oleh-oleh teman ataupun saudara kerabat semuanya. Pulang dari sini bisa dibawakan oleh-oleh dari asli khas makanan Madiun. Biasanya ramainya tempat ini pada waktu hari-hari libur, hari-hari di antara Sabtu dan Minggu itu ya. Banyak pengunjung yang datang di sini menikmati suasana yang ada di sini, menikmati udara yang ada di sini, menikmati liburannya yang ada di sini. Monggo silakan untuk datang untuk berkunjung ke tempat monumen Gresik. Tak akhiri sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi di channelku ya, channelnya Herlambang Lambang. Tolong di like, komen, subscribe-nya. Matur suwun, makasih banyak. Dan ada kurang lebihnya dengan apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa salamku buat kalian semuanya, semoga tetap sehat, semangat. Dan dengan apa yang kami tayangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Aku mau undur diri, aku mohon pamit dulu dari hadapannya kalian. Semoga kita lain waktu bisa ketemu lagi. Dan aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.